Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pagi ini saya mendapat amanah untuk membawakan materi mengenai konsep dying dan death di mata kuliah keperawatan paliatif. Ya, mudah-mudahan pagi-pagi ngomongin kematian kita selalu sehat ya. Ya, adapun konten yang akan kita bahas ada 4, yaitu general concept dying and death, kemudian konsep kematian yang bermartabat dalam paliatif, perawatan pasien paliatif pasca meninggal, dan peran perawat dalam kematian bermartabat. Ya, ada kehidupan, pasti ada kematian, dan satu hal ini pasti akan dialami oleh semua manusia yang hidup. Manusia mengalami roda kehidupan, baik dia mulai dari tahapan lahir, kemudian mulai bertumbuh menjadi dewasa, kemudian meninggal, dan pada tahap akhir kehidupannya akan berujung pada kematian. Sebagai manusia yang beragama, kematian seseorang merupakan rahasia Tuhan, dan ketika saat itu tiba, tidak ada satu manusia pun yang mampu menolaknya. Jadi sudah pasti ya, kematian itu sudah pasti ada. Nah, ketika manusia terlahir, tentunya kita akan merasa sangat bahagia atau membawa sukacita bagi setiap orang. Namun, ketika kematian akan selalu berujung kepada kesedihan. Jadi, di sini setiap manusia yang berujung kematian tentunya akan mengalami proses kehidupan di mana di dalamnya mungkin ada kesakitan di sana, ada trauma yang berujung pada suatu kondisi terminal. Suatu kondisi terminal di sini merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang mengalami penyakit atau sakit tidak mempunyai harapan untuk sembuh sehingga sangat dekat dengan kematian. Ya, sehingga dan di sini respon pasien dalam kondisi terminal biasanya sangat individual, tergantung dari kondisinya secara fisik, kemudian secara psikis, tergantung juga secara sosial yang dialami, sehingga dampaknya terhadap masing-masing individu itu bisa berbeda-beda. Ya, untuk itu maka konsep dari keperawatan paliatif terutama pada pasien dengan penyakit terminal di sini akan sangat penting untuk dipahami, di mana di dalamnya konsep menjelang ajal, kemudian dying atau dan death, kematian di sini menjadi bagian yang integral dengan kondisi paliatif. Ya, sebenarnya apa sih itu dying atau kondisi menjelang ajal? Jadi secara etimologi berasal dari kata din yang berarti mendekati kematian. Jadi dying adalah proses ketika individu semakin mendekati akhir hayatnya atau sering disebut dengan proses kematian atau kalau bahasa kasarnya kondisi sekarat. Ya, jelek sekali ya bahasanya ya. Jadi saya lebih senang memanggil menjelang ajal. Jadi kondisi ini biasanya disebabkan oleh sakit yang parah, terminal, atau oleh kondisi lain yang berujung terhadap kematian individu. Misalnya kondisi karena trauma yang cukup fatal yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem respirasi atau organ-organ vital yang lainnya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa respon terminal pada setiap pasien itu bervariasi. Dan tujuan dari baik itu menjelang ajal maupun kematian, perawatan diberikan untuk memampukan pasien meninggal dengan tenang dan damai. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar tentang
tahapan dari Kübler-Ross ya, terkait dengan sesuatu atau kejadian yang terjadi. Nah, salah satunya di sini adalah tahapan menjelang ajal kematian. Jadi tetap tahapannya itu ada 5. Yang pertama itu adalah denial atau penolakan. Kemudian tahapan kedua adalah anger atau marah. Kemudian tahapan ketiga tawar-menawar atau bargaining. Kemudian tahapan depresi. Kemudian yang terakhir baru acceptance atau menerima. Nah, ketika tahapan denial biasanya di sana pasien menyangkal akan meninggal, dan di sini denial itu merupakan proses yang sangat alamiah dan terjadi sebagai bagian dari proses mekanisme pertahanan diri dari seseorang yang bersifat sementara. Kemudian setelah denial mungkin pasien bisa merasakan marah, di mana pasien melakukan penyangkalan, kemudian merasa benci, gundah, gusar, dan sasaran marah paling sering itu ditujukan pada dokter, perawat, anggota keluarga terdekat, dan bahkan pada Tuhan ya. Kemudian tahapan yang lainnya, pasien juga bisa di tahapan tawar-menawar, di mana pasien berharap kematiannya bisa ditunda dan membuat perjanjian di mana dia akan mendedikasikan hidupnya pada Tuhan maupun melayani orang lain. Dan tahapan selanjutnya itu tahapan depresi, di mana pasien mulai menerima kepastian akan kematiannya, dan kadang pasien akan menjadi pendiam, menarik diri, kemudian menangis dan berduka, dan sampai akhirnya pasien bisa menjadi tahapan acceptance, di mana merupakan akhir dari perjuangan menjelang kematian dan mengembangkan rasa damai, di mana juga pasien juga merasa rasa sakit pada fisiknya mulai menghilang. Nah, perlu menjadi catatan bahwa tidak selamanya dari tahapan atau masing-masing fase ini bisa berurutan. Bisa saja pasien mulai dari fase yang marah dulu, kemudian menolak juga, bisa saling tumpang tindih, dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa fase penolakan, marah, tawar-menawar itu sama lama waktunya. Jadi ini bisa saja tahapan atau fase dari masing-masing tahapan ini bervariasi, sehingga di sini perlu jadi catatan penting bagi perawat untuk selalu melakukan observasi secara penuh dan cermat pada pasien berada pada tahapan yang mana, karena masing-masing dari fase atau tahapan itu memiliki peran dan yang berbeda-beda yang harus dilakukan oleh perawat. Oke, ini fase yang pertama, denial atau penolakan. Jadi secara detail bahwa klien atau pasien di sini tidak siap menerima keadaan yang terjadi. Ya, perubahan fisiknya, pasien bisa merasa letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, detak jantungnya mulai meningkat, menangis, dan gelisah. Dan apa tugas dan fungsi perawat di sini? Yang pertama adalah perawat harus membina hubungan saling percaya dengan pasien untuk menumbuhkan rasa agar nanti pasiennya mau diajak bekerja sama ketika diberikan perawatan. Kemudian peran perawat yang lain adalah memberikan klien atau individu kesempatan untuk mengekspresikan diri dan menguasai dirinya, sehingga fase dari denial ini, penolakan ini, bisa cepat sampai ke acceptance. Kemudian peranan yang lainnya, perawat di sini bisa melakukan dialog di saat individu sudah siap,
kemudian menghentikannya ketika sang pasien sudah mampu menerima kenyataan yang sedang dihadapi. Kemudian jangan lupa perawat di sini mendengarkan keluhan dari pasien dengan penuh perhatian dan memberikan kesempatan untuk bermimpi tentang hal-hal yang menyenangkan. Kemudian tahapan yang kedua atau fase yang kedua yaitu anger atau marah, di mana di sini karakteristiknya secara fisik pasien mengekspresikan ekspresi muka yang tegang, marah, kemudian nadinya dapat meningkat, gelisah. Biasanya pasien akan sulit mengalami bisa tidur atau mengalami insomnia. Kemudian kalau secara fisik bisa kita lihat tangannya akan mulai mengepal seperti itu. Kemudian matanya bisa melotot. Itu menunjukkan bahwa sang pasien masih belum bisa mengendalikan emosinya dan ingin melakukan tindakan kekerasan. Ya, apa peranan perawat di sini? Yang pertama, kita harus menerima kondisi individunya dulu atau pasiennya dalam kondisi yang marah. Kalau memang membutuhkan kondisi untuk diam, kita biarkan pasiennya untuk memiliki waktu sendiri, tapi tetap mengobservasi jangan sampai pasien melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang bersifat destruktif. Kemudian di sini perawat sangat berhati-hati dalam memberikan penilaian dan mengenali kemarahan dan emosi yang tidak terkendali. Jangan sampai ketika perawat datang ke ruangan melihat kondisi pasien dengan kondisi yang marah, kemudian perawatnya banyak bertanya, pada akhirnya pasien memukuli sang perawat. Jangan sampai seperti itu. Kemudian membiarkan pasien mengekspresikan marahnya, asalkan tidak destruktif ya, merusak dan menyakiti diri sendiri. Kemudian memberikan kesempatan memahami dan mengurangi permintaan dalam kondisi pasien sedang marah. Jadi tunggu pasiennya tenang, baru kita menganjurkan sesuatu atau memberikan nasihat. Ya, fase yang selanjutnya adalah fase bargaining. Ya, pada fase ini kemarahan dari pasien sudah mulai mereda dan mulai menyadari kenyataan dan hampir menerima kenyataan. Di sini pasien karakteristiknya mulai melakukan tawar-menawar. Misalnya seandainya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk hidup lebih lama, saya akan mengabdikan diri untuk melayani masyarakat, misalnya seperti itu. Atau seandainya saya bisa diberikan umur yang lebih panjang, saya mau ngapain? Jadi di sini masih tawar-menawar. Ya. Kemudian peranan perawat di sini apa? Yaitu sedapat mungkin memenuhi kebutuhan individu. Ya, pemenuhan kebutuhan individu di sini termasuk juga pemenuhan secara fisik atau biologis. Kemudian kalau dia memiliki keinginan tertentu, kita berusaha untuk mewujudkannya. Nah, tahapan yang keempat atau kalau berurutan ya, yaitu tahapan depresi. Di sini kondisi dari pasiennya biasanya sudah mulai berkabung kalang kabut, kemudian merasa bahwa akan kehilangan sesuatu yang dicintai, kemudian mulai menarik diri, tidak mau berbicara, kemudian merasa sangat putus asa. Reaksi fisiknya bisa banyak ya, bisa menolak makan, susah tidur, letih, kemudian dorongan libidonya bisa menurun. Lalu apa peran perawat di sini? Adalah bagaimana kita memotivasi
dari kondisi pasien agar segera kembali ke kondisi yang normal. Dengan cara apa? Bisa duduk menemani dari pasien, kemudian memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan keinginannya, kemudian memberikan dukungan dan perhatian, misalnya dengan memberikan sentuhan atau memegang erat tangannya, kemudian memberikan usapan pada rambut atau yang lain-lainnya. Ya, yang terakhir adalah fase menerima. Pada fase ini diharapkan pasien sudah mampu menerima kenyataan dan merasa damai dan tenang, mulai bisa mengontrol emosinya, mulai bisa merasa bersyukur, meskipun di sini sebenarnya pasien sering merasa lelah dan banyak tidur. Dan tahapan ini sebenarnya bukan tahapan yang pasien merasakan kebahagiaan, tapi cenderung merasa hampa. Dan disinilah tujuan dari keperawatan paliatif, bagaimana pasien yang dari merasa hampa itu bisa menerima kenyataan dia akan berujung pada kematian dan meninggal dengan damai, tenang, dan bahagia. Dan apa peranan perawat di sini ketika sudah masuk fase acceptance atau menerima? Yang pertama, tetap mendampingi individu, kemudian menenangkan dan memberikan keyakinan bahwa perawat akan mendampingi sampai akhir. Dan juga jangan lupa kita sharing dan membiarkan pasien mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Ya, apa sebenarnya peranan atau upaya yang harus dilakukan perawat terhadap kematian? Sebenarnya fungsi perawat di sini adalah sebagai katalisator, di mana berfungsi sebagai mempercepat proses ini. Ya, jadi mempercepat proses untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan, mendorong dan memberikan kesempatan mengungkapkan perasaan, mendorong pasien mengungkapkan emosinya secara bebas, dan selalu siap membantu klien dan menghormati perilakunya. Jadi dengan kesiapan, dengan mengenali kebutuhan dan memenuhi segala kebutuhannya, jadi kita bisa selalu siap sebagai seorang perawat membantu pasien dalam proses kematiannya. Ya, ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika seorang pasien menjelang kematian. Ada beberapa tanda-tandanya. Yang pertama itu penurunan dari tonus otot. Yang kedua adalah sirkulasi mulai melemah. Yang ketiga adalah kegagalan dari fungsi sensorik. Dan yang terakhir itu adalah kegagalan dari fungsi pernapasan. Apa saja yang bisa kita lihat dari penurunan dari tonus otot? Ini ya, gerakan ekstremitas berangsur-angsur menghilang, khususnya pada kaki dan ujung kaki. Kemudian sulit berbicara, tubuh semakin lemah, refleksnya juga semakin menurun. Aktivitas pencernaan juga semakin menurun, otot rahang dan muka mengendur, rahang bawah cenderung turun, dan mata sedikit terbuka. Itu akibat dari penurunan tonus otot. Kemudian dari sirkulasi yang melemah, pasien menunjukkan suhu tubuhnya semakin tidak teratur ya, dan cenderung tinggi. Kemudian pada akralnya itu mulai mendingin dan lembab. Kemudian kulit ekstremitas dan ujung hidung tampak kebiruan karena akibat dari sianosis ya. Kemudian tekanan darah mulai turun secara perlahan-lahan. Kemudian terjadi kegagalan dari sistem sirkulasi yang berujung dari fungsi dari jantungnya akan semakin menurun. Lalu selanjutnya akan terjadi kegagalan
dari fungsi sensorik. Nah, apa saja? Di antaranya adalah sensasi nyeri menurun, kemudian pandangan kabur, kemampuan dari indranya berangsur-angsur menurun, sensasi terhadap panas, kemudian lapar, dingin, itu juga menurun. Dan untuk kegagalan fungsi pernapasan, biasanya pernapasan tidak teratur, kemudian suara napas kasar atau mengorok, kemudian pernapasan Chinese stroke. Ya, kemudian ini ketika pasien sudah berada pada tahap kematian ya, pada proses kematian. Saat kematiannya, mulailah pernapasan pasien terhenti, nadi, tekanan darah, dan fungsi otak tidak berfungsi. Kemudian hilang kontrol pada sphincter kantung kemih dan sphincter anus, hilangnya kemampuan panca indera. Jadi dalam panca indera kita hanya indera pendengaran yang paling lama dapat berfungsi dan mendengar. Pasien masih mendengar ketika kita bisiki kata-kata. Dan kalau ada pemeriksaan untuk otak, biasanya elektroensefalografinya sudah terhenti. Jadi menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas fisik otak lagi, yang merupakan tanda dari suatu kematian. Nah, bila sudah terjadi kematian, maka kondisi individu terjadi kekakuan. Biasanya itu sudah dimulai 2-4 jam setelah kematian. Kemudian tubuh pasien akan dingin. Kemudian perubahan warna kulit pada daerah yang tertekan, pada jaringan lunak, dan sudah mulai tumbuh banyak bakteri. Ya, kalau berdasarkan dengan World Medical Assembly, jadi indikasi dari kematian bila pada pasien tidak ada respon terhadap rangsangan luar secara total, kemudian tidak ada pergerakan otot khususnya pernapasan, mulai tidak ada refleks, kemudian gambaran dari EKG-nya datar, seperti itu. Jadi dari bunyinya juga bisa kita melihat kalau gambaran EKG-nya sudah tidak baik. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan ketika pasien sudah memasuki menjelang ajal? Pertama, kita bisa memberikan bantuan kebutuhan secara fisiologis, baik itu kebutuhan dari pemenuhan oksigenasinya, air, kemudian kebersihan dirinya, kemudian pemenuhan nutrisinya tetap diberikan ya. Kemudian kebutuhan secara sosial, kita membantu pasien dan menggali apa saja yang diinginkan oleh pasien, kemudian orang-orang terdekat yang ingin mendampingi pasien, ataupun hal-hal lain yang belum tercapai dan ingin dicapai oleh pasien. Kemudian bisa juga kita memberikan bantuan secara psikologis dan spiritual, termasuk di sini menghadirkan pemuka agama sesuai dengan kepercayaan pasien. Kemudian kita memotivasi secara spiritual terkait dengan spirit dan kepercayaannya. Kemudian selalu memberikan pendampingan pada pasien, baik dari pasien sudah memasuki menjelang ajal sampai nanti akhir ketika pasien sudah menghembuskan napas terakhirnya. Nah, perawatan paliatif pasca meninggal tentunya kalau pasien sudah ada di tahapan yang sudah dipastikan meninggal, di sana perawat melakukan perawatan jenazah. Di sini dioptimalkan sesuai dengan kepercayaan dari pasien, termasuk doa-doa apa yang harus diberikan, apakah membutuhkan pemuka agama
untuk mendampingi pasien ketika dilakukan perawatan jenazah, dan juga termasuk membantu keluarga ketika pasien sudah meninggal. Dalam hal ini, membantu keluarga adalah bagaimana keluarga mampu melewati proses berdukanya. Karena di saat seperti ini pastinya keluarga akan ada proses sangat berkabung ya, bisa menangis, bisa juga penolakan terhadap kematian dari pasien. Ya, kita lanjut ke konsep death atau kematian. Secara etimologi, death berasal dari kata death, yang berarti keadaan mati atau kematian. Dan di sini kematian berarti bahwa terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau permanen. Ya, seiring waktu pandangan masyarakat tentang kematian mengalami perubahan. Kalau dahulu cenderung dianggap sebagai hal yang menakutkan atau tabu. Tapi saat ini kematian dipandang sebagai hal yang wajar dan merupakan proses normal kehidupan. Jadi proses yang sangat alami. Namun setiap budaya memiliki sistem kematian yang melibatkan komponen orang, tempat, waktu, objek, dan simbol. Seperti contohnya adalah kematian menurut filsafat Hindu mungkin, kematian menurut filsafat orang Toraja itu akan berbeda-beda. Namun sebagian besar kalau kita kaitkan dengan budaya, memandang bahwa kematian bukan akhir dari keberadaan seseorang, namun kehidupan spiritual tetap dianggap terus berlangsung hingga seseorang itu sudah meninggal. Ya, ada 3 fase yang menentukan kematian. Tadi saya sudah menyebutkan tentang tanda gejala seseorang yang akan meninggal atau menjelang ajal, termasuk bagaimana tanda gejala ketika seseorang sudah di tahapan kematian. Sebenarnya ada 3 fase yang terkait dengan kematian. Ada fase agonal, di mana fase ini fase rusaknya denyut jantung secara teratur. Kemudian ada fase klinis, jeda singkat yang masih mungkin bisa dilakukan penyelamatan dengan pemberian bantuan hidup dasar, dan yang terakhir ketika sudah tidak mampu diselamatkan, sudah terjadi kematian yang secara permanen. Jadi secara umum kematian ini dianggap sebagai perhentian proses tubuh. Dan saat ini kriteria kematian semakin kompleks dengan perkembangannya peralatan medis yang dapat memperpanjang tanda-tanda dasar kehidupan. Salah satu dengan bantuan hidup dasar, kemudian dengan bantuan ventilator mungkin ya. Nah, jika kita lihat di negara-negara industri, kematian otak diakui sebagai penentu kematian. Tapi kalau di Indonesia sendiri masih juga dilihat dari kematian jantung, itu sudah dilihat bahwa pasien sudah mengalami kematian, dan di sana sudah ada diskusi apakah akan diberikan bantuan hidup dasar berupa RCP atau tidak. Nah, ini konsep kematian berdasarkan usia ya. Jadi konsep kematian kalau pada bayi itu sebenarnya belum memiliki konsep kematian karena belum paham ya tentang itu. Kalau bayi itu biasanya baru mengenal proses kehidupan, belum memiliki fungsi kognitif yang memadai untuk mengenal mana yang baik dan yang benar, kemudian belum mengenal juga tentang proses kematian. Kemudian kalau pada anak-anak prasekolah juga belum memiliki konsep yang baik mengenai kematian, dan
kadang-kadang kalau misalkan ada sesuatu yang mati itu biasanya menyalahkan diri sendiri. Misalkan ada dia lewat, kemudian ada ikan yang mati, itu biasanya menyalahkan diri sendiri, bahkan bisa menangis karena merasa bersalah. Atau dia sedang megang binatang seperti itu, kemudian binatang itu tertidur, itu biasanya mencurigai bahwa binatang itu mati, bisa saja juga menangis. Ya. Kemudian kalau sudah memasuki anak-anak di masa sekolah, itu mulai mengembangkan orientasi yang realistis mengenai kematian. Sudah mulai paham bahwa seseorang itu bisa meninggal, tapi lebih bersifat abstrak ya. Dia mengenalnya kalau orang meninggal dia pindah ke kehidupan yang lain, di dunia yang lain. Kemudian pada masa remaja biasanya konsep kematian lebih abstrak lagi dan lebih filosofis mengenai kematian. Jadi di sini proses kematian dianggap sebagai proses yang alami, kemudian rasa keinginan untuk bertemu dengan orang yang sudah meninggal itu lebih kuat, yang berasa ketika sudah mulai merasakan kehilangan seseorang yang melalui proses kematian. Kemudian pada orang dewasa, belum di sini pada tahapan awal belum ada bukti seseorang mengembangkan orientasi yang khusus mengenai kematian. Kemudian pada tahapan menengah lebih sadar mengenai kematian dan kecemasan karena kematian. Kalau pada tahapan dewasa awal artinya seseorang tidak pernah merasa bahwa dia akan takut akan mati, tidak seperti itu ya. Kalau bahkan dari remaja atau masa-masa 17 tahun ke atas atau dewasa muda itu akan cenderung menantang maut dan tidak takut akan kematian. Nah, kalau pada dewasa menengah di sini sudah mulai sadar akan kematian dan kecemasan akan kematian. Kenapa? Karena di sini biasanya pada dewasa menengah itu sudah memiliki tanggung jawab. Misalkan memiliki anak, memiliki keluarga, kemudian memiliki orang tua yang perlu dirawat seperti itu. Nah, pada lanjut usia memperlihatkan kecemasan kematian lebih rendah lagi dibandingkan dengan dewasa menengah. Dan namun di sini pada usia lanjut biasanya ketika pasangannya sudah mulai sakit seperti itu baru menunjukkan tanda gejala kesedihan yang mendalam dan ketakutan ditinggal oleh orang yang dia sayangi, terutama pasangannya. Dan di sini kematian anak-anak dan orang-orang yang muda sering dipandang sebagai suatu peristiwa yang lebih tragis dibandingkan kematian orang-orang yang sudah tua, yang telah memiliki kesempatan untuk hidup lama. Termasuk di sini kematian yang mendadak cenderung memberikan dampak yang intens dan sangat mendalam bagi orang yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan. Dan kalau ini tidak terkontrol dengan baik, biasanya keluarga yang ditinggalkan atau orang yang terdekat yang ditinggalkan itu bisa mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Oke, kita lanjut ke konsep kematian yang bermartabat atau death with dignity. Nah, sebenarnya death with dignity ini merupakan bagian dari eutanasia. Dan eutanasia di sini biasanya diupayakan untuk mempercepat kematian pada seseorang yang sakit parah lewat bantuan profesional medis. Dan caranya juga beragam, bisa dengan pil, minuman beracun, hingga suntik mati, atau sekedar menghentikan dari proses perawatannya atau pelepasan ventilator seperti itu ya.
Jadi bisa dibilang seseorang yang memilih kematian dengan cara seperti ini merupakan bunuh diri yang terencana dengan cara terhormat. Ketimbang alasan medis, pelakunya lebih condong pada alasan sosial dan psikologis. Ketakutan terbesar di antaranya bukan karena rasa sakit akibat penyakit, melainkan karena dampak dari penyakit yang ditimbulkan, yang menjadi ketakutan yang berlebihan pada pasien ya. Jadi eutanasia merupakan salah satu masalah tertua dalam etika kedokteran. Jadi masih bergulat hingga sekarang pro dan kontra apakah eutanasia itu diperbolehkan atau tidak. Nah, ini eutanasia salah satu dari case yang pernah terjadi ya di daerah Amerika. Jadi ada seseorang yang mempersiapkan tentang kematiannya karena dia menganggap bahwa kematiannya itu adalah sebuah pilihan ketika dia sudah merasa kesakitan atau merasa menderita terhadap dirinya. Jadi kematian eutanasia ini atau assisted death biasanya kalau yang biasanya dilakukan oleh dokter, di sini pasien yang menderita atau yang dibantu oleh dokter mendapatkan akses ke obat yang disuntikan ya, atau diberikan pada pasien itu sendiri tanpa disuntikan. Namun jika pasien tidak mampu melakukannya, nanti dokter atas permintaan pasien mengatur dosis obatnya dan mengakhiri hidup pasien. Tapi ini masih pro dan kontra dan ini sangat dilarang di Indonesia. Ya, jadi sebenarnya membunuh bisa dilakukan secara legal. Kalau secara konsep dari eutanasia ya, membunuh secara legal itu disebut dengan istilah eutanasia. Pembunuhan legal ini pun beragam jenisnya dan secara umum dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definitif dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya. Itu masih diperbolehkan dan istilahnya eutanasia nanti saya akan sampaikan di belakang. Ada eutanasia yang dilakukan secara pasif maupun secara aktif. Jadi apa itu eutanasia? Nanti bisa dibaca di sini di mana eutanasia itu adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang individu secara tidak menyakitkan ketika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan untuk meringankan penderitaan dari individu yang mengakhiri hidupnya. Nah, ini 4 metode eutanasia. Ada eutanasia sukarela yang dilakukan oleh individu secara sadar, tapi tentunya di sini pasien akan menandatangani informed consent dan aspek legal lainnya untuk membuktikan bahwa dia ingin menjalani eutanasia secara sukarela. Kemudian ada eutanasia non-sukarela. Ini terjadi ketika individu tidak mampu untuk menyetujui karena faktor usia, kemudian ketidakmampuan fisik dan mental. Sebagai contohnya, penghentian bantuan makan, minum untuk pasien yang berada dalam kondisi yang koma. Misalkan komanya sudah sangat lama. Ada kasus di Indonesia sebelumnya itu koma hingga 1,5 tahun. Jadi karena sang istri koma 1,5 tahun karena suaminya merasa tidak tega, jadi dia ingin mengajukan pasien itu pelepasan alat-alat secara
secara perlahan dan penghentian dari pemberian nutrisi. Tapi pada akhirnya kasus yang saya sampaikan ini tidak disetujui dan akhirnya DPR RI yang membiayai perawatan di rumah sakit hingga pasien meninggal secara alamiah. Kemudian metode yang ketiga itu ada eutanasia tidak sukarela. Ini terjadi ketika pasien sedang mengalami fase yang menjelang ajal atau sekarat, dapat ditanyakan persetujuan, namun hal ini tidak dilakukan. Jadi dia sudah fase sebenarnya sudah menjelang ajal, kemudian tidak dilakukan pemberian bantuan hidup dasar. Misalkan pada pasien kanker ya, yang sudah stadium yang lanjut tidak akan bisa disembuhkan kembali, biasanya di sana tidak akan dilakukan pemberian bantuan hidup dasar. Kemudian metode yang keempat yaitu bantuan bunuh diri. Dan ini sering diklasifikasikan sebagai salah satu dari bentuk eutanasia yang legal. Hal ini terjadi ketika seorang individu diberikan informasi dan wacana untuk membunuh dirinya sendiri, dan pihak ketiga dapat dilibatkan. Di sini pihak ketiganya tidak harus hadir dalam aksi bunuh diri tersebut ya, aksi bunuh diri ya biar keren ya. Nah, jika dokter terlibat dalam eutanasia metode ini biasanya akan disebut bunuh diri atas permintaan dokter, atau lebih dikenalnya lagi istilah tadi PAS ya, Physician Assisted Suicide. Ya, di sini sebenarnya salah satunya tipenya adalah dengan pemberian obat suntik biasanya. Nah, ini eutanasia aktif dan pasif. Bedanya adalah kalau eutanasia aktif itu memberikan sesuatu pada pasien sehingga menimbulkan kematian. Kalau secara pasif adalah penghentian prosedur medis tertentu sehingga secara pelan-pelan terjadi kegagalan multi organ pada pasien. Dan ini sebenarnya masih ada pro dan kontra ya untuk dilakukan tindakan eutanasia. Jadi dari pihak pro mengatakan bahwa pengambilan keputusan eutanasia adalah otonomi individu, dan jika seorang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau berada dalam kondisi yang tak tertahankan, mereka harus diberikan kehormatan untuk memilih cara dan waktu kematian mereka dengan bantuan yang diperlukan. Nah, kalau pihak yang kontra mengatakan bahwa setiap individu itu memiliki nilai intrinsik dan memiliki value tertentu, dan mengambil hidup seseorang dalam kondisi yang normal itu adalah sebuah kesalahan dan tidak diperbolehkan. Dan lalu apa sih peranan perawat dalam kematian yang bermartabat? Ini termasuk kematian secara alamiah maupun kematian akibat dari eutanasia. Jadi di sini perawat berperan dalam memberikan kenyamanan secara fisik, termasuk pemenuhan secara biologis, kemudian memfasilitasi dukungan dari orang-orang yang dicintai, kemudian perawatan kesehatan yang memadai, termasuk peralatannya, kemudian situasi tempat tidurnya, situasi lingkungan dari pasien, kemudian menerima datangnya kematian dan tidak menjadi beban bagi orang lain, itulah kematian yang bermartabat. Ya, jadi peran perawat di sini mengajak pasien bagaimana tidak menjadi beban bagi orang lain. Kemudian kita mengusahakan biar pasien itu tidak mengalami rasa sakit yang berlebihan dan tidak mengalami penderitaan. Sebagian besar psikolog merekomendasikan sistem komunikasi terbuka dengan orang menjelang ajal. Jadi komunikasi sebaiknya tidak membahas mengenai
patologi atau persiapan kematian, namun sebaliknya menekankan pada kekuatan individu tersebut. Jadi di sini komunikasi saat menjelang ajal itu ditekankan terhadap kekuatan apa sih power yang dimiliki oleh pasien tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Di sini dapat menyesuaikan hidupnya dengan cara meninggal sesuai keinginannya. Jadi yang ini yang kita komunikasikan pada pasien. Dapat menyesuaikan hidupnya dengan cara meninggal sesuai keinginannya, kemudian dapat menyelesaikan beberapa rencana dan proyek, dan melakukan pengaturan bagi orang yang masih hidup, kemudian berpartisipasi dalam membuat keputusan mengenai pemakamannya. Jadi ini sudah direncanakan di awal sebelum pasien meninggal. Apakah pasien ingin mencapai keinginannya, misalkan mau jalan-jalan ke pantai, kita berusaha wujudkan dengan berkolaborasi dengan orang-orang terdekat. Kemudian kita juga bisa membicarakan dengan orang terdekat dan pasien rencana pemakamannya. Kemudian walaupun di sini sebenarnya kalau di kita sendiri ini sangat tabu ya, tapi sebenarnya itu yang paling penting harus kita komunikasikan dengan pasien. Kemudian memberikan kesempatan untuk meninjau kembali hidupnya, bercakap-cakap dengan orang yang penting dalam hidupnya, kemudian mengakhiri kehidupannya dengan kesadaran mengenai bagaimana kehidupannya selama ini. Apakah dia mensyukuri kehidupannya, apakah dia bahagia dengan kehidupannya, itu yang harus kita komunikasikan. Kemudian paham apa yang terjadi dengan tubuhnya dan apa yang dilakukan oleh para staf medis terhadap tubuhnya, dan apa yang tidak akan dilakukan oleh para staf medis terhadap tubuhnya itu dikomunikasikan dan didiskusikan dengan pasien dan keluarganya. Mungkin dalam proses komunikasi ini akan terjadi sedikit perdebatan, ada ketidaksesuaian, dan di sanalah perawat berusaha memberikan effort atau feedback yang positif terhadap apa yang disampaikan oleh pasien, dan kalau bisa memperbaiki atau memberikan saran pada pasien bahkan keluarganya. Ya, ini referensi yang saya gunakan, dan terima kasih. Ya, jadi itu semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep dying dan death. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Saya akan buka sesi tanya jawab menggunakan forum. Silahkan di sana disampaikan pertanyaannya, nanti kita bisa diskusikan bersama.